Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sama. kami dari kelompok 7 dari kelompok gagal ginjal akut akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang kami kerjakan. Eh, saya Rizin Prasnawati sebagai moderator dan ada rekan saya Talita Yusepa dan juga Widya Rahmayanti. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Talita Yusepa. Kepadanya dipersilakan. Gagal ginjal akut adalah kondisi serius yang memengaruhi fungsi ginjal secara cepat. Berbagai faktor seperti dehidrasi, infeksi, obat-obatan, atau gangguan aliran darah ke ginjal dapat menyebabkan GGA. Pada tahun 2022, GGA menjadi masalah global dengan sekitar 14,4 juta kasus dan 80.000 kematian menurut WHO. Gejalanya meliputi penurunan fungsi ginjal, peningkatan kadar kreatinin, penurunan produksi urin, dan penumpukan racun. Pemahaman yang mendalam tentang penyebab GGA penting untuk pencegahan dan pengelolaan yang efektif guna meningkatkan prognosis pasien dan mencegah komplikasi serius. Faktor yang mempengaruhi gagal ginjal akut: satu, infeksi saluran kemih, infeksi ginjal atau infeksi kelenjar patoris dapat menyebabkan GGA. Infeksi yang tidak diobati dengan baik dapat menyebar ke ginjal dan merusak fungsi normalnya. Dua, kondisi ginjal yang tidak seimbang. Kontraksi ginjal yang berlebihan atau kondisi ginjal yang tidak seimbang seperti glomerulonefritis atau sindrom hemolitik uremik dapat menyebabkan GGA. Kondisi ini dapat mengganggu aliran darah ke ginjal dan merusak jaringan ginjal. Tiga, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi. Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi atau gizi yang kurang baik dapat meningkatkan risiko GGA. Nutrisi yang cukup penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan fungsi normalnya. Faktor yang mempengaruhi gagal ginjal akut: satu, infeksi. Infeksi saluran kemih, infeksi ginjal, atau infeksi kelenjar parotis dapat menyebabkan GGA. Infeksi yang tidak diobati dengan baik dapat menyebar ke ginjal dan merusak fungsi normalnya. Dua, kondisi ginjal yang tidak seimbang. Kontraksi ginjal yang berlebihan atau kondisi ginjal yang tidak seimbang seperti glomerulonefritis atau sindrom hemolitik uremik dapat menyebabkan GGA. Kondisi ini dapat mengganggu aliran darah ke ginjal dan merusak jaringan ginjal. Faktor yang Tiga, mempengaruhi uh, eh sorry. Silahkan dilanjut. tiga, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi. Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi atau gizi yang kurang baik dapat meningkatkan risiko GGA. Nutrisi yang cukup penting untuk menjaga kesehatan ginjal dan fungsi normalnya. Empat, kondisi kesehatan yang tidak baik. Beberapa kondisi kesehatan yang tidak baik seperti diabetes, gagal ginjal berulang, atau penyakit autoimun dapat meningkatkan risiko GGA. Kondisi ini dapat merusak ginjal secara bertahap dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. 5. Agen kimia. Paparan agen kimia tertentu seperti pestisida atau logam berat dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan GGA. Paparan jangka panjang terhadap agen kimia ini dapat merusak jaringan ginjal dan mengganggu fungsi normalnya. 6. Penggunaan kontras media. Penggunaan kontras media dalam tindakan radiologi seperti CT scan dengan kontras dapat meningkatkan risiko GGA. Kontras media dapat menyebabkan kerusakan ginjal pada beberapa individu yang rentan.
7, kondisi umum yang tidak seimbang. Kondisi umum yang tidak seimbang seperti kondisi fisik yang buruk, stres emosional yang berlebihan, atau kekurangan zat gizi dapat meningkatkan risiko GGA. Keseimbangan yang baik dalam kondisi umum dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Cara mengatasi gagal ginjal akut yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Makanan yang mengandung nutrisi penting untuk kesehatan ginjal seperti protein, karbohidrat, dan vitamin dapat membantu mencegah gagal ginjal akut. Yang kedua, membatasi asupan garam dan gula. Mengurangi konsumsi garam dan gula dapat membantu mengurangi resiko gagal ginjal akut. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal dan tekanan darah. Memelihara berat badan ideal dan tekanan darah normal juga penting dalam mencegah gagal ginjal akut. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Yang kelima, berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Menghindari merokok dan alkohol dapat mengurangi resiko gagal ginjal akut. Dampak jika gagal ginjal akut tidak segera diatasi. Menurut Lewington dan Kanagasundaram 2011, jika gagal ginjal akut tidak segera diatasi dapat mengakibatkan dampak serius seperti yang pertama kerusakan ginjal permanen, gagal ginjal akut tidak dapat diatasi dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Yang kedua, komplikasi kardiovaskular. Gagal ginjal akut yang tidak dapat ditangani dengan cepat dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi kardiovaskular seperti infark miokardium atau gagal jantung. Yang ketiga, kematian. Pada kasus yang parah, gagal ginjal akut yang tidak segera diatasi dapat berujung pada kematian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Widya Rahmayanti. Studi kasus kondisi pasien. Iqbal adalah seorang pria berusia 45 tahun yang sebelumnya diagnosis menderita gagal ginjal akut. Iqbal diagnosis gagal ginjal akut 2 tahun yang lalu. Saat ia mengalami sakit kepala, mual, dan kelelahan, dia tidak menggunakan obat jangka panjang untuk gagal ginjal akut. Iqbal diagnosis menderita diabetes mellitus tipe 2. Saat ia mengalami penurunan berat badan secara drastis selama 1 bulan terakhir, penglihatannya kabur, sering kesemutan di tangan, serta luka sulit sembuh. Namun, ia merasa lega setelah mengonsumsi furosemida. Meskipun demikian, setelah mengonsumsi furosemida, pasien sering mengalami pusing. Iqbal tidak mengalami demam, muntah, atau ponoea, disponea, nocturnal paroksimal, sesak nafas, dan tidak mengalami psikofal, kebiasaan buang air kecil dan buang air besar normal. Hasil uji klinis Iqbal sebagai berikut. Yang pertama, tekanan darah pasien 140 atau 90 mmHg. Denyut nadi 70 kali atau menit. Respiratori 18 kali. Terus suhu tubuh pasien 37 OC. Iqbal adalah anak ketiga dan keempat saudara kandung ayah dan ibunya sehat. Tak satu pun dari mereka memiliki gagal ginjal akut atau diabetes. Iqbal tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. Pengobatannya saat ini meliputi furosemid 40 mg, popistan 200 mg, antacid 500 mg. Iqbal tidak mematuhi range pengobatannya dan diketahui menderita diabetes. Dia tidak memiliki alergi makanan atau obat yang diketahui. Di studi kasus analisis umum pasien SOAP dan kurung SOAP subjektif, yang A, Iqbal usia 45 tahun, yang B, riwayat gagal ginjal akut 2 tahun yang lalu, yang C, keluhan pusing setelah mengonsumsi furosemide,
Yang D, gejala diabetes mellitus tipe 2, penurunan berat badan drastis, penglihatan, kabur, kesemutan, luka sulit sembuh. Yang E, tidak ada demam, muntah atau ponea, diponea, natural, paroksimal, sesak napas atau psikopone. Kebiasaan buang air kecil dan buang air besar normal. Objektif yang A, tekanan darah 140 sampai 90 mmHg, hipertensi derajat 1. Yang B, denyut nadi 70 kali atau menit. Yang C, respiratory rate 18 kali atau menit. Yang D, suhu tubuh 30 derajat Celcius. Asesmennya, Iqbal menderita gagal ginjal akut sejak 2 tahun lalu dan diabetes mellitus tipe 2. Saat ini ia tidak patuh terhadap pengobatan untuk gagal ginjal akut. Tinnitus yang dialami diduga akibat diuretik furosemid yang dikonsumsi. Studi kasus plan yang pertama, Opistan 200 mg. Opistan adalah obat antiinflamasi non-steroid dalam kurung OAINS yang digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan nyeri. Obat ini dapat membantu mengurangi gejala peradangan yang mungkin terjadi pada pasien dengan gagal ginjal akut. Yang antasid 500 mg. Antasid adalah obat yang digunakan untuk mengurangi keasaman lambung pada pasien gagal ginjal akut. Penggunaan antasid dapat membantu mengurangi gejala gangguan pencernaan yang terjadi. Yang furosemid 40 mg. Furosemid adalah diuretik yang digunakan untuk mengatasi dan retensi cairan dan edema yang sering terjadi pada pasien dengan gagal ginjal akut. Obat ini membantu mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari tubuh melalui urin. Studi kasus monitoring. Dalam monitoring kasus Iqbal, tekanan darah yang diinginkan adalah 140 sampai 90 mmHg. Selain itu, keluarga Iqbal harus juga memantau efek samping obat yang digunakan seperti pusing setelah mengonsumsi furosemid. Konsistensi dalam mengikuti pengobatan sangat penting. Meskipun saat ini Iqbal tidak mematuhi range pengobatannya, monitoring ini dilakukan oleh tim medis untuk memastikan pengobatan yang tepat dalam mengelola gagal ginjal akut dan diabetes yang mellitus tipe 2 yang dideritanya oleh Iqbal. Kesimpulannya, gagal ginjal akut adalah gangguan fungsi ginjal yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, disebabkan oleh faktor seperti infeksi ginjal, penggunaan obat-obatan tertentu, serta kondisi kesehatan seperti diabetes dan hipertensi. Tanpa penanganan yang tepat, gagal ginjal akut dapat menyebabkan dampak serius seperti kerusakan ginjal permanen, komplikasi kardiovaskular, bahkan kematian. Pencegahan dan pengobatan gagal ginjal akut meliputi konsumsi makanan sehat, membatasi asupan garam dan gula, menjaga berat badan dan tekanan darah normal, serta menghindari merokok dan alkohol. Deteksi dini, diagnosis yang tepat, dan pengobatan yang cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan ginjal yang lebih parah. Sementara monitoring teratur oleh tim medis yang terlatih dibutuhkan untuk memastikan pengobatan yang tepat dan memantau perkembangan pasien. Demikian materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.